kita lihat Pak Arief, itu adalah usulan RT RW, desa atau kelurahan atau adat. Jadi sudah ke situ Pak. Jadi pendamping itu dia berhak mengusulkan, tapi tetap tanggung jawab itu ada di daerah. Karena Undang-Undang 13 tahun 2011 mengamanatkan bahwa tentang fakir miskin, bahwa usul atau data kemiskinan itu daerah lah yang menentukan. Jadi ini saya kembalikan. Jadi makanya nomor 1 adalah usulan daerah. Usulan daerah dari mana? Dari RT, RW, desa, kelurahan, dan adat. Pendamping adalah hanya mendampingi. Mendampingi. Ini undang-undangnya menyatakan demikian. Kemudian kita verifikasi dan validasi, itu usulan daerah memang kami terima, tapi kami padankan dengan data kependudukan dulu. Nah, kalau ada perbedaan antara usulan RT dengan daerah, maka kemudian kami minta bantuan perguruan tinggi untuk quality assurance-nya. Jadi itu. Jadi kita kembalikan kepada daerah. Makanya sekarang kita perbaiki, makanya staf saya minta ke ke Kota Tangerang untuk ngecek masalahnya apa. Udah berangkat 1 jam yang lalu Pak Arif. Nah kemudian di situ ada parameter kemiskinan. Jadi pendamping sekali lagi itu dia berhak mengusulkan, tapi kewenangan tetap di daerah. Karena yang memasukkan data itu kami dari dinas sosial daerah, bukan dari pendamping. Itu Pak Wali. Jadi seperti itu. Nah, memang tadi bisa saya sampaikan. Jadi tolong lanjutkan. Kita lihat Pak. Sekarang datanya 139. Jadi saat kita kurang itu tinggal 138 sekian juta sekian. Nah, kemudian menjadi 139 itu karena ada usulan dari daerah. Jadi usulan dari daerah baru. Dan ini sudah kami akomodir. Kami juga mengusulkan tambahannya ke Kementerian Keuangan dan alhamdulillah sudah disetujui untuk usulan daerah. Nah, kembali, namun yang terima bantuan tidak sebesar itu, ini adalah data DTKS. Tapi penerima bantuan sosial kurang lebih ada 52 juta sekian. Tolong berikutnya, Bapak. Karena BPNT terus yang tadi terus yang ada rupiahnya. Nah, ini jumlahnya PKH 10 juta, kemudian BPNT atau sembako itu 18,8 juta, kemudian bantuan sosial tunai 10 juta, dan kemudian ini yang usulan 5,9 juta keluarga ini adalah usulan baru dari daerah. Jadi kami pun kalau ada usulan surat ke saya, misalkan saya tidak terima, itu kami kembalikan ke daerah. Untuk daerah bisa verifikasi. Kami tidak bisa memasukkan di dalam sistem kami tidak bisa memasukkan usulan secara langsung. Jadi harus melalui daerah, begitu. Nah, kemudian karena ada berbagai masalah ini, inilah Pak, yang tadi disampaikan, kita akan coba perbaiki supaya kami punya dashboard untuk pelaporannya, sistem pelaporannya. Tolong lanjut. Nah, kami buat bagaimana semudahnya tadi Pak Arif menyampaikan. Jadi dompet elektrik. Nah, ini yang coba kita arahkan. Ini memang kita masih harus uji coba. Kita masih membuat uji trial untuk di beberapa daerah. Ini Pak Pahala yang beberapa waktu lalu akan saya sampaikan akan kita buat. Jadi sekarang warung apapun bisa menjadi warung, kemudian bisa menjadi e-warung karena mekanismenya bisa kita lakukan transaksinya dengan
yang tadi dengan apa namanya dompet digital. Betul. Oke. Seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kenapa selama ini? Karena kami Kementerian Sosial tidak tahu uangnya digunakan untuk apa, kemudian harganya berapa. Kami tidak tahu, tidak bisa kontrol. Tapi nanti ke depan kami punya dashboard untuk mengontrol siapa yang beli. Jadi siapa yang beli, kemudian apa namanya, dia beli apa, harganya berapa, kami akan punya, sehingga kami akan mudah untuk ngontrol. Dan ini sedang kita pelajari, kami evaluasi dengan BPKP, karena sebetulnya di Perpresnya itu disampaikan uang atau barang di warung. Nah, ini yang sekarang lagi kita evaluasi dengan BPKP untuk menerjemahkan aturan ini seperti apa. Tapi bahwa konsep ke depan itu kita harapkan ada transparansi. Sebetulnya kalau bisa uang, kami juga lebih senang karena tidak tersulit bagi kami, apa namanya, tidak terlalu sulit kontrolnya. Tapi kita akan lihat aturannya dengan BPKP sebetulnya seperti apa bentuknya. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi ada dashboard ini, terus terang software ini dibangun oleh BI dan kami dibantu oleh OJK untuk apa namanya, menyelesaikan ini. Jadi yang pertama adalah penyaluran bansos. Yang tadi karena kita coba sederhanakan untuk langsung, jadi bisa lewat tadi Pak Arief menyampaikan, semua bisa lewat handphone dan sebagainya, bahkan handphone jadul pun itu sudah bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya ada prosesnya, di mana registrasi untuk warung, jadi seluruh warung itu bisa menjadi apa namanya, e-warung. Kemudian asal KPN keluarganya itu mengunduh aplikasi, nah kemudian bisa diaktifkan, kemudian dia bisa menggunakan handphonenya untuk belanja. Jadi ini akan lebih sederhana, tidak perlu menggunakan kartu-kartu yang dipegang orang, tapi pengendalinya adalah pengguna itu. Nah, jadi nggak perlu KTM lagi. Ini kapan kira-kira Bu Risma? Ini masih kita uji coba, Mas. Mas Aiman. Lagi kita uji coba, rada aja enggak. Ya, apa? Menarik Bu ini Bu. Ya. Jadi nggak harus KTM lagi untuk antri-antri, jadi langsung bisa belanja di e-warung itu Bu ya? Iya. Dan kita sudah nanti itu reportnya tidak KTP plus fotonya penerima. Udah kalau itu dipegang, kan itu bisa digunakan untuk belanja. Foto itu kami sudah menyiapkan aplikasi itu, foto sama fotokopi KTP. Awalnya kalau bisa connect dengan data kependudukan, tapi kita pikir terlalu lama, akhirnya KTP saja. Jadi KTP dengan foto penerima manfaat. Nah, kemudian jadi itu bisa dibelanjakan, penerima manfaat langsung bisa belanja. Nah, kalau dia tidak bisa, ini lagi sistemnya yang kami buat. Mungkin mereka tidak bisa datang, mungkin bisa pakai suara. Sehingga nanti apa namanya, warung itu bisa mengantar. Kalau tetangganya jarak 3 rumah, 4 rumah, dia mungkin ngantar, tidak apa-apa warungnya kalau mau melayani itu karena sakit dan sebagainya atau apa, sehingga bisa diantar oleh warung atau siapa. Nah, kemudian yang paling penting adalah itu nomor 5, kami dapat laporan dari warung tadi belanja apa saja, Risma ini belanja apa saja di warung ini, begitu. Itu yang paling penting bagi kita, sehingga kita bisa kontrol harganya, kita bisa kontrol apa yang dibelanjakan, itu kita punya yang selama ini kami nggak punya, begitu. Seperti itu, Mas Aiman.